Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin membahas tentang keberhasilan dari Persib Bandung yang kembali menjadi juara dari Liga Indonesia. Berarti Persib Bandung sekarang sudah mengukir sebuah sejarah sebagai satu-satunya tim yang berhasil meraih 3 kali gelar juara secara beruntun alias hat-trick, atau juga istilah lainnya tripit, dan juga Persib Bandung melakukannya di tengah persaingan yang ketat karena penentuan juara harus ditetapkan sampai pada pekan terakhir atau pekan ke-34. Jujur teman-teman, bagi saya keberhasilan Persib Bandung ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga atau juga bayangkan sebelumnya. Karena seperti yang kita ketahui di awal musim ada perombakan besar-besaran ya di skuad Persib Bandung dengan belasan pemain yang dilepas dan juga belasan pemain baru yang dikontrak. Tentu ketika ada sebuah tim yang mengalami perombakan besar-besaran seperti itu, sudah pasti tidak akan mudah bagi sang pelatih untuk bisa membentuk chemistry di antara para pemain dalam waktu yang singkat. Tapi Bojan Hodak yang kalau menurut saya adalah pelatih yang jenius, ternyata mampu melakukan itu dalam waktu yang singkat. Karena setelah Persib Bandung itu kalah melawan Maluku United, kalau nggak salah pada tanggal 14 Desember tahun lalu, setelah itu Persib tidak terkalahkan sebanyak 20 pertandingan terakhir di Super League. Artinya, tahun ini di Super League, Persib itu tidak terkalahkan sama sekali, teman-teman. Ini kan nggak gampang ya bagi Bojan Hodak, tapi saya nggak paham bagaimana caranya dia bisa melakukan itu. Apalagi kita tahu pemain-pemain baru yang masuk juga sebagian besar adalah pemain-pemain yang belum pernah merasakan atmosfer atau juga persaingan bermain di Liga Indonesia. Tapi ya karena memang ini adalah pelatih yang bagus ya, jadi dia bisa memahami karakter dari para pemain tentu dengan tim kepelatihannya dalam waktu yang singkat. Dan ada beberapa rekor yang dibuat oleh Persib Bandung selain juga berhasil mengukir sejarah sebagai satu-satunya tim yang bisa juara 3 kali secara beruntun. Persib musim ini teman-teman mengoleksi poin terbanyak di Liga Indonesia sejak era Liga 1, yaitu mulai tahun 2017, yaitu sebanyak 79 poin. Dan juga Persib merupakan satu-satunya tim sejak era Liga 1, yaitu pada tahun 2017, yang menjadi juara dan tidak terkalahkan di kandang mereka sendiri. Bahkan hanya mencatat 2 kali hasil imbang. Selain itu juga banyak ini rekornya, jadi sabar ya, dengerin semua ya. Selain itu juga Teja Pakualam membuat rekor sebagai satu-satunya penjaga gawang yang bisa mencatat 18 clean sheet, sekaligus memecahkan rekor dari Yu Jae-hoon, penjaga gawang asal Korea Selatan yang pernah membela Persipura Jayapura, yang mencatat 17 kali clean sheet, jika saya tidak salah, pada tahun 2013 di Indonesia Super League. Selain itu juga Persib Bandung bisa membentuk pertahanan yang terbaik musim ini karena hanya kebobolan 22 gol. Tapi catatan kebobolan 22 gol ini bukan yang pertama bagi Persib. Persib juga pernah mencatat rekor defensif yang bagus sama seperti musim ini, yaitu 22 gol. Cuma pada saat itu tidak bisa menjadi juara, tidak bisa bersaing dengan Bali United yang pada saat itu back-to-back champion ya, karena sebelumnya juga mereka yang menjadi juara. Dan Bojan juga kita tahulah membuat rekor sebagai satu-satunya pelatih yang 3 kali secara beruntun mendapatkan penghargaan Best Coach of the Year atau pelatih terbaik per musimnya selama 3 tahun beruntun. Jadi mau apa lagi ya, ini memang sudah dream team Persib Bandung. Karena dulu itu teman-teman, saya ingat di Liga Italia atau yang kita kenal dengan namanya Serie A, AC Milan pernah mendominasi juga Liga Italia dengan juara 3 kali secara beruntun dari tahun 91 sampai 94, sampai juga mereka menjadi juara dari
Liga Champions yang dulu namanya Piala Champions Eropa. Dengan pelatih yang sama, kalau nggak salah itu Fabio Capello. Sebelumnya Arrigo Sacchi ya. Tapi kemudian Fabio Capello masuk, dia bisa membuat AC Milan menjadi the dream team. Karena kita tahu pada saat Capello masuk, Arrigo Sacchi itu menangani tim nasional Italia yang lolos sampai ke final kan, Piala Dunia tahun 94. Dan semua keberhasilan ini teman-teman dari Persib Bandung juga adalah berkat kesiapan dari manajemen secara finansial dan juga tentunya secara komunikasi dengan para pemain, staf kepelatihan, dan tentunya juga dengan teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung. Karena saya melihat kesatuan nih di antara manajemen, dengan tim kepelatihan, dengan para pemain, dan tentunya juga dengan para supporter, sangat kuat. Jadi ketika ada kesatuan, yang pernah saya katakan tuh istilahnya one for all and all for one, ya jadinya dream team. Jadi kuat sekali ini tim. Oke lah, di pertandingan terakhir malam hari ini Persib gagal meraih kemenangan. Tapi kan bukan berarti mereka bermain buruk, enggak. Tapi memang inilah masalah dari Persib musim ini, yaitu kesulitan untuk bisa melakukan penyelesaian akhir. Tapi itu kan tidak selalu di setiap pertandingan. Namun secara keseluruhan, walaupun Persib tidak punya goal getter yang bisa mencetak puluhan gol, tapi produktivitasnya lumayan bagus, sampai 59 gol. Gak buruk juga. Dan yang paling penting kan ujung-ujungnya juara. Itu yang paling penting, yang akan diingat itu kan juara. Meskipun ada begitu banyak rekor yang dibuat, jadi ya gak salah juga lah Bojan Hodak ini dijuluki the history maker. Ya, karena sang pencipta sejarah nih, luar biasa. Dan saya juga lihat tuh koreonya luar biasa ya. Yang tifo ya, mungkin namanya tifo ya. Mungkin namanya tifo itu ya, yang di stadion itu pas Bojan Hodak punya pas keluar tuh. Ya kan, tangannya begini tuh langsung saya foto. Karena saya mengagumi Bojan Hodak, walaupun ya saya belum punya kesempatan lah ketemu dia. Tapi it's okay, gak apa-apa. Kan saya sudah pernah jelaskan ada 3 orang yang saya kagumi di dunia sepak bola. Selain juga Bojan Hodak, ada Sintayong, dan juga Zinedine Zidane. Zidane itu sebagai pemain dan pelatih top, Sintayong kita tahulah sebagai pelatih top, pelatih timnas Indonesia, dan juga sekarang ada Bojan Hodak. Dan kalau kita perhatikan, ya baik Bojan Hodak, Sintayong, dan juga Zidane punya kesamaan dalam menerapkan strategi atau filosofi permainan. Apa itu? Kuatkan dulu pertahanan. Kan itu kunci sukses dari Persib musim ini. Kan itu kunci sukses dari Persib musim ini, yaitu kuatnya pertahanan. Bahkan itu juga yang dikatakan oleh Bojan Hodak pasca pertandingan malam hari ini, bahwa yang bisa membuat Persib menjadi juara adalah kuatnya pertahanan dari Persib. Setengah mati juga tadi Persijap coba untuk menciptakan peluang, hanya 1 kan, dari Randy Saiful yang ya bisa di-save juga ya oleh Teja Pakualam. Jadi saya melihat bahwa dalam membangun tim, yang pertama manajemen harus sehat secara finansial, komunikasi harus bagus, harus juga punya keterbukaan terhadap kritikan. Ya itu semua dilakukan oleh manajemen dari Persib, sehingga sekarang seiring berjalannya waktu, ya manajemen kuat, timnya kuat, para pemain happy, ya supporter juga happy, ya ini sekarang jadi ini tim. Cuman kan kalau kita melihat musim ini adalah musim yang sama beratnya bagi Persib seperti juga musim lalu dan juga musim sebelumnya. Apalagi musim ini, jika teman-teman ingat, ada beberapa keputusan kontroversial dari wasit yang bisa saja menggagalkan Persib menjadi juara. Tapi kan mau biar bagaimanapun Persib ini dipersulit, ya bahkan sampai ada pemain yang absen tuh, pemain penting kan Barba, ya ada saja jalan keluarnya. Ada keputusan kontroversial dari wasit, tetap saja Persib bisa mendapatkan poin. Barba absen, pemain penting mereka ada Julio Cesar yang bisa mencetak gol. Kan ini gak biasanya seperti ini sebuah tim. Tapi ya karena memang mereka punya pelatih yang top plus asisten juga yang pintar, ya bisa tercipta ini the winning mentality. Dan itu yang saya katakan bahwa Bojan Hodak telah membentuk yang namanya winning mentality. Dan juga jangan lupa teman-teman, mungkin kalian lupa, saya ingatkan, Persib itu punya banyak leader, punya banyak pemimpin di tim mereka. Belum lagi ada 2 pemain senior yang sebelumnya sukses bersama Persib yang masih menjadi bagian dari tim, Imade Wirawan dan juga Ahmad Jufrianto. Jangan lupa, peran mereka juga sangat besar.
baik secara teknis dan juga non teknis. Dengan mereka berada di dalam tim itu, auranya sudah sangat baik. Belum lagi ada Mark Klok, sayang dia tidak bisa bermain di pertandingan malam hari ini karena menjalani sanksi kan, akumulasi kartu kuning. Jadi banyak leader di Persib ini. Barba juga seperti leader juga di Persib Bandung. Dengan adanya begitu banyak leader, dengan adanya begitu banyak pemimpin di Persib, ya mentalnya kuat. Tapi kan ini tidak dipunya oleh tim-tim lain musim ini. Borneo FC luar biasa dalam perjuangan mereka, tapi ada momen mereka tidak bisa kill the game lawan Persijap, dan juga ketika mereka gagal menang di Segiri melawan Persib Bandung. Nah, kuncinya Persib menang, mereka mengalahkan Borneo di kandang sendiri dan menahan Borneo di kandang mereka. Jadi secara head to head menang. Nah, itu kuncinya kan bagi Persib juga, sehingga mereka bisa menjadi juara. Dan kalau saya dari awal sudah feeling dengan gol Julio Cesar di menit ke 96 kalau nggak salah di Makassar, itu sebetulnya sudah menguatkan posisi Persib untuk menjadi juara karena hanya membutuhkan 1 poin kan di pertandingan terakhir. Dan memang tadi bagus Persijap main ya. Jadi ini kan kembali nih. Sekarang sudah terbukti nih, gak ada settingan. Kan banyak yang mengatakan udahlah nih Persijap pasti lepas, Persijap akan dibantai. Ini sudah diatur, Persib nanti menang di GBL, kan enggak juga. Enggak juga, Persijap juga mainnya bagus. Konsep mereka sudah jelas, bertahan, memperlambat tempo, pancing para pemain Persib, kita coba counter, walaupun cuma sekali berhasil. Tapi Persib banyak peluang, namun kan kiper dari Persijap juga bagus, Ardiansyah. Jadi tolonglah ya, jangan kelihatan bodoh jika kalian mengatakan ini musim ini disetting. Jangan, Anda akan kelihatan bodoh. Karena kelihatan ini Persib menjadi juara dengan bersusah payah. Dengan comeback beberapa kali, ini gak gampang. Ini sebuah proses yang tidak mudah untuk dibangun oleh Bojan Hodak. Bahkan Persib kan paling lama naik ke atas. Sebelumnya sudah ada Persija dan juga Borneo FC. Tapi itulah yang namanya mentality. Dan saya pikir kunci dari Persib selain juga di defense yang kuat, juga di tengah mereka punya kedalaman squad yang luar biasa. Ketika Luciano masuk, dia juga bagus. Reinders juga bisa digeser ke sana. Putros juga mainnya bagus. Nah, tinggal di depan ini yang menjadi PR nanti untuk musim depan kan. Tinggal nanti kita tunggu apakah Persib bisa mendapatkan goal getter. Tapi asalkan para pemain dari second line bisa mencetak gol ya bagus-bagus saja. Jadi para pemain Persib ini punya mental perjuangan untuk bisa menjadi juara. Teja lama dicadangkan, masuk langsung perform. Betul kan teman-teman? Kita lihat di awal musim itu Ramon sulit mencetak gol. Ternyata dia mencetak beberapa gol krusial. Sama juga seperti Andrew Jung. Dan kita lihat di pertahanan pemain seperti Kakang yang musim lalu tuh naik turun. Musim ini lumayan baik daripada musim lalu. Jadi ini semua progres dari perjuangan mereka, mental mereka ini kuat. Jadi itu yang membuat Persib layak menjadi juara musim ini. Meskipun Borneo FC juga bagus, ya kan, memberikan mereka challenge yang luar biasa. Sampai pekan terakhir, sampai mereka juga berpesta gol di kandang sendiri melawan Maluku United dengan skor 7-1. Tapi pada akhirnya Persib hanya membutuhkan 1 poin dan menjadi juara. Dan saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang merupakan fans dari Persib atas keberhasilan tim kalian untuk kembali menjadi juara. Ya, silakan kalian merayakan, dan besok juga saya dapat berita akan ada konvoy, bahkan akan disiarkan secara live ya di Indosiar mulai pukul 7 pagi sampai 12 siang. Gila gak tuh? Di National TV loh. Di TV nasional loh akan disiarkan live. Ini bukan main-main ini klub. Persib Store juga rame. Saya lihat cuplikan-cuplikannya. Tapi sebetulnya saya sudah feeling Persib bisa menjadi juara. Tahu kapan? Pada saat saya mengatakan di sini dan juga di podcast Liputan 6 Sport, bahwa sebetulnya jumlah kemenangan Persib di kandang sudah melebihi yang mereka lakukan musim lalu. Saya lupa tuh di pekan berapa itu saya sudah mengatakan itu. Tapi saya gak bisa mengatakan bahwa ini udah akan juara, karena banyak orang yang langsung akan menyerang saya ya. Nah, musim lalu nih Persib itu kan menang di kandang itu sebanyak 12 kali. Nah, Persib pernah tuh pada saat sudah menang 13 kali itu saya mengatakan itu. Musim lalu cuma menang 12 kali, musim ini sudah menang 13 kali. Nah, ini bisa-bisa menjadi juara, kan gitu kan. Tapi saya nggak mau katakan, iya ini kemungkinan juara, nanti rame. Ya, jadi saya pikir supporter di Indonesia juga harus terbuka terhadap kesuksesan dari tim lain ya. Jangan malu, jangan juga berat hati untuk mengucapkan selamat. Sama seperti ketika tim saya Arsenal juara ya, banyak yang mengucapkan selamat kepada saya, fans MU, fans Liverpool. Selamat bang, harus begitu, harus punya keterbukaan. Baik dari pikiran dan juga dari hati. Ya musim depan lihat siapa lagi yang juara. Tapi Persib menjadi juara dengan penuh perjuangan, mental kuat, semua elemen bersatu, sehingga
alam semesta juga mendukung Persib Bandung untuk kembali menjadi juara alias tripit. Nikmati kemenangan ini dari tim kalian, tapi juga jangan lupa tetap rendah hati ya, karena kita tahu bahwa sekarang ini adalah permulaan bagi Persib Bandung sebagai tim yang sangat amat kuat, dan di belakang kamera ada Ibu Negara yang sangat happy tentu bersama juga dengan Jas, dan saya juga. Sama saya belum bilang. Apa? Selamat. Udah, ya kan baru Jadi datang, juara. kan langsung bikin video, kalau nggak nanti teman-teman marah. Oke, Bilang aja, selamat Ibu ya sudah menjadi Kasih, juara. Pak. Oke, timnya 3 kali secara berturut-turut, ya mereka happy-happy, kalau saya kan netral ya. Oke, jadi sampai sini saja kita tutup. Saya sudah request untuk beberapa tokoh atau juga figur atau juga mantan pemain dari Persib untuk datang ke sini. Ya semoga mereka bisa datang minggu depan. Tapi minggu depan juga ada libur panjang, mungkin setelah itu mereka akan datang dan bicara di Bola Bung Binder. Saya juga ada mengundang beberapa mantan pemain dari klub lain. Saya harapkan mereka bisa datang. Kita sharing saja di sini. Ya kan, sini aman, netral, terkendali, dan tentu kita perlu mendukung kemajuan dari sepak bola Indonesia. Sekali lagi selamat bagi para pendukung Persib, karena tim kalian berhasil kembali menjadi juara melalui proses perjuangan yang sangat luar biasa. Oke, di sini saja saya akhiri, karena saya juga sudah capek. Tadi saya siaran cukup lama, harus full power. Kalau enggak, nanti gak seru pertandingannya. Oke, jadi enjoy the moment. Silakan konvoy besok, tapi juga jaga ketertiban ya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.